Tapi kalau kita mungkin salah, orang tetap mengerti. Kalau kita belajar bahasa Jerman atau bahasa Prancis dan kita salah gramatik, orang tidak betul mengerti juga sama lah, betul sekali. juga guys. Karena itu menurut saya bahasa Indonesia tidak terlalu susah. Waktu saya cerita ke sapu teman-teman Tuh dan sapu keluarga, sapu teman-teman kalau saya belajar terang bahasa ngerti Indonesia, gitu. mereka bingung. Bahasa dia macam Kenapa mereka bingung? lebih kepada Karena satu, mereka tidak tahu Indonesia ada. Mereka belum tahu bahasa Indonesia ada, mereka belum tahu negara Indonesia. Dan kalau yang sudah tahu Indonesia, mereka tidak tahu ada bahasa sendiri di sana. begitu. Yang Assalamualaikum, sampurasun kumaha damang good people. Sarang wilujeng sumping ke channel Abdi. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua di dalam episode reaction kali ini good people. Nah guys, hari ini di kesempatan hari ini kita akan buat sebuah reaction video daripada channel Keluarga Papua Jerman. Dan judul daripada video ini adalah Kenapa Bule Jerman Pilih untuk Belajar Bahasa Indonesia. Nah guys, ini judul daripada video yang akan kita bereaction hari ini. Link asli daripada video yang satu ini seperti biasa di ruang description box di bawah. Nanti kawan-kawan bisa pertimbangan untuk subscribe channel yang saya yakini. Ojo lali di subscribe channel good people. Dan semoga kawan-kawan semua yang hadir dan menonton di dalam video kali ini berada di dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah guys, tanpa buang-buang waktu lagi, mari kita sama-sama nonton kenapa bule Jerman ini milih untuk belajar bahasa Indonesia. Let's go. 1, 2. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. waktu saya cerita ke sapu teman-teman dan sapu keluarga, kalau saya belajar bahasa Indonesia, mereka bingung. Wih, waduh, bingung kenapa Halo guys? teman-teman, kembali lagi dengan saya. Kita lagi duduk di taman menikmati matahari. Menikmati. Ini juga ada banyak orang lain ada. Barasa. Mereka juga menikmati matahari. Tapi bahasa Indonesia dia Ini mereka semua berjemur. seperti bahasa Indonesia NTT guys. Ini gara-gara di sini baru selesai musim dingin. Iya kah? Sekarang sudah mau musim panas. Pertama kali di sini di luar panas. Kalau siang sore begitu, semua orang mau keluar. Wih, lancar bahasa tidur di dalam Indonesia dia guys. taman. Karena kita lagi ada waktu, kita lagi free. Saya mau cerita tentang bagaimana saya bisa belajar bahasa Indonesia. Oke, ini. Pertama kali itu di universitas di semester pertama di sapu jurusan kita Itu sapu harus pilih sapu salah satu jurusan bahasa gitu. yang dari luar Eropa. Dan saya lihat ada bahasa apa, ada macam-macam, ada bahasa Arab, ada bahasa Cina. Tapi yang masih ada waktu di sapunya jadwal, cuma kursus bahasa Indonesia yang bisa, cuma itu yang pas, yang cocok, yang lain tidak bisa. Karena itu saya mulai belajar bahasa Indonesia. Dan saya juga pengen sekali belajar bahasa yang dari luar Eropa. Setelah saya mulai belajar bahasa Indonesia, saya cepat sadar itu belajarnya tidak terlalu susah. Karena gramatiknya beda jauh sih, tapi yang menurut orang Jerman susah itu tidak terlalu susah di bahasa Indonesia. Susah Kita itu pertama tidak kali terlalu susah. belajar bahasa Inggris dan bahasa Prancis di sini, dan banyak orang lain juga bilang bahasa Indonesia itu gampang belajar karena yang susah di bahasa Inggris dan bahasa Prancis itu tidak susah di bahasa Indonesia. Oke. Itu apa? Itu bedanya tulisan dan baca. Kalau bahasa Inggris dan bahasa Prancis bacanya dan tulisannya beda jauh, tapi kalau bahasa Indonesia tidak terlalu. Gramatiknya kalau kita harus belajar ya, tapi kalau kita mungkin salah, orang tetap mengerti. Kalau kita belajar bahasa Jerman atau bahasa Prancis dan kita salah gramatik, orang tidak betul mengerti juga sama lah, sekali. betul juga guys. Karena itu menurut saya bahasa Indonesia tidak terlalu susah. Waktu saya cerita ke sapu teman-teman Tuh dan sapu keluarga, sapu teman-teman saya terang ngerti gitu. mereka bingung. Bahasa dia macam Kenapa mereka bingung? lebih kepada Karena satu, mereka tidak tahu Indonesia ada. Mereka belum tahu bahasa Indonesia ada, mereka belum tahu negara Indonesia. Dan kalau yang sudah tahu Indonesia, mereka tidak tahu ada bahasa sendiri di sana. begitu. Yang kedua,
ya yang bikin mereka bingung itu gunanya. Mereka pikir apa gunanya? Kalau bahasa Cina mungkin sudah butuh itu kalau mau kerja atau jalan-jalan harus pakai bahasa Cina. Kalau harus pakai bahasa Inggris mungkin juga, tapi bahasa Indonesia mereka tidak tahu. Mereka juga tidak tahu ada banyak orang di Indonesia. Banyak orang ada di Cina mereka tahu, tapi mereka tidak tahu ada banyak orang di Indonesia, yang tinggal di Indonesia bahasa yang cuma bisa bahasa Indonesia. Dan yang ketiga yang bikin mereka bingung itu kenapa saya cepat bisa belajar bahasa. Karena mereka pikir bahasa Indonesia itu susah kayak bahasa Cina atau bahasa Prancis. Harus belajar bacanya yang beda jauh dan harus belajar gramatik yang sangat susah. Tapi bahasa Indonesia yang baik dan benar, gramatiknya dan bacanya tidak terlalu susah. Karena itu ya mereka bingung. Tapi lancar bahasa Indonesia dia kan guys. Hal yang bikin mereka bingung, tapi sebenarnya mereka cuma kaget karena mereka tidak tahu tentang Indonesia. Belum tahu. Kalau orang Jerman tentang Indonesia mereka cuma tahu Bali karena sering ada yang liburan ke sana. Tapi padahal mereka sudah mungkin pernah ke Bali, mereka tidak tahu itu di dalam negara Indonesia. Mereka cuma pikir itu Pulau Bali, mereka tidak pikir itu Indonesia. Padahal itu sudah di Indonesia. Orang Jerman tahu tentang Indonesia. Jangan lupa komen, subscribe, like, dan share. Oke guys. Jadi itulah penjelasan dari seorang bule Jerman mengapa memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa keduanya ataupun bahasa pengantar yang keduanya lah guys. Okay? Jadi bahasa Indonesia itu menurut bule ini lebih mudah dipelajari, lebih gampang dan sebenarnya ramai yang tidak tahu bahwa sebenarnya penggunaan bahasa Indonesia itu banyak penuturnya guys, dan merupakan sebenarnya bahasa kedua lah mungkin di ASEAN bahasa yang paling di antara lah bahasa yang paling banyak digunakan kan di negara-negara ASEAN adalah bahasa Indonesia, sebab Indonesia itu sendiri luas dan banyaknya dia punya rakyat, dan itulah yang menyebabkan banyak bahasa Indonesia itu digunakan. Dan mungkin ramai yang tidak tahu sebenarnya banyak peluang pekerjaan yang mereka bisa dapat daripada mempelajari bahasa Indonesia itu sendiri. Itu kalau menurut pendapat pribadi saya sendiri guys. Tetapi sekarang nih semakin ramai orang yang berminat untuk belajar bahasa Indonesia. Buktinya di dalam video ini saja guys, kita boleh lihat bule Jerman sudah berbahasa Indonesia dengan begitu lancar sekali guys. Dan ada sedikit nada-nada bahasa Indonesia yang di NTT Timur gitu kan, yang contohnya satra, satya, gitu, ada itulah. Jadi itulah yang pendapat pribadi saya guys. Jadi kalau menurut kawan-kawan semua bagaimana guys? Apa pendapat kawan-kawan dengan video yang kali ini? Moga-moga bahasa Indonesia itu semakin banyak digunakan dan semakin meluas dan semakin mendunia. Amin amin. Nah guys, saya rasa sampai di sini saja video saya pada kali ini. Moga kawan-kawan semua yang menonton suka dengan video yang satu ini, dan moga-moga bahasa Indonesia itu bisa terus disebarkan guys, agar lebih banyak pengguna bahasa Indonesia gitu kan, insyaallah. Guys, sampai sini saja video saya pada kali ini. Moga kawan-kawan suka. Ojo lali di subscribe channel yang saya react, dan jangan lupa buat komen, like, dan subscribe juga channel saya guys. Saya sangat hargai jasa kawan-kawan semua yang menonton, insyaallah. Sampai di sini saja, kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Salam santun, damai, dan salam silaturahmi. Assalamualaikum good people. Salam Nusantara. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.